sebuah negara pasti memiliki undang-undang dasar. Jadi, pentingkah undang-undang dasar itu dilaksanakan dalam sebuah negara? Kenalkan, nama saya Erayani, saya guru SMP Negeri 4 Percontohan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, saya mau tanya dulu ini, bagaimana kabar anak-anak ibu sekalian? Sehatkah? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah yang Maha Esa dan semangat mengikuti pelajaran hari ini. Dan untuk tujuan pembelajaran hari ini, mendeskripsikan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar pada awalnya lahir untuk membatasi kekuasaan raja yang pada waktu itu berkuasa semena-mena terhadap rakyat. Untuk itulah Undang-Undang Dasar diperlukan untuk mengatur hak dan kewajiban penguasa dalam memerintah, mengatur hak dan kewajiban rakyat yang diperintah, serta mengatur jalannya pemerintahan dalam suatu negara. Jadi, apabila dalam suatu negara tidak memiliki undang-undang dasar, maka dapat dipastikan negara tersebut akan terjadi penindasan terhadap hak asasi manusia. Kita sering menganggap bahwa konstitusi dan undang-undang itu sama. Padahal antara konstitusi dan undang-undang dasar itu jelas berbeda. Konstitusi menurut beberapa ahli memiliki arti yang lebih luas daripada Undang-Undang Dasar, karena Undang-Undang Dasar hanya sebagian dari konstitusi, yaitu konstitusi tertulis. Negara Kesatuan Republik Indonesia sangatlah beruntung karena sejak tanggal 18 Agustus 1945 sudah memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang digunakan untuk mengatur jalannya pemerintahan negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan norma hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang dijadikan dasar untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sebagian dari hukum dasar, yaitu hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. Hukum dasar tertulis itu contohnya Undang-Undang Dasar tahun 1945, KUHP Pidana, KUHP Perdata, dan banyak lagi contoh lainnya. Sedangkan hukum dasar tidak tertulis sering disebut juga konvensi, seperti pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan Dewan Perwakilan Rakyat. Negara kita menganut prinsip bahwa konvensi tidak dibenarkan apabila bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konvensi biasanya merupakan aturan-aturan pelengkap atau pengisi kekosongan yang timbul dari praktik penyelenggaraan sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari dua bagian, pembukaan dan pasal-pasal. Dapat kita lihat dari sistematika Undang-Undang tahun 1945 ini sebelum amandemen dan yang sesudah amandemen. Coba anak ibu perhatikan di mana bedanya. Kalau untuk pembukaan itu sama saja 4 alinea, tapi di bagian pasal-pasal itu ada perbedaan dari segi jumlah bab maupun pasal-pasalnya. Di sini tampak jelas ya perbedaan antara sistematika sebelum amandemen dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Setelah kita mengkaji kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar tertinggi, yang dimana segala peraturan perundangan di bawah Undang-Undang Dasar tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan kita sudah memahami tentang sistematika Undang-Undang Dasar yang terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Semoga di lain waktu kita dapat berjumpa.